Ketika kita masuk pada titik 1-1 pada metode master tung, maka akan perlu kita memahami pembagian wilayah garis pada jari, pada kelima jari. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat ada 8 garis. Ada A, B, C, D, E, F, G, dan H. Itu adalah ketika jari, itu gambar jari yang terlihat dari depan, kemudian terbagi 8 garis. Kalau A itu garis di samping jari yang arah ke jempol luar. Kemudian kalau C itu adalah bagian dalam atau bawah dari jari. Kalau E itu adalah bagian samping dari jari yang mengarah ke luar kelingking. Kalau G itu adalah bagian jari yang atas, garis tengah atas. Kalau A itu garis tengah yang samping mengarah ke jempol yang luar. Kalau C garis tengah jari yang bagian bawah. Kalau E garis jari yang samping arah ke kelingking luar. Kalau G itu tengah-tengah bagian atas dari jari. Itu yang kalau kuku dibagi jadi 2, terbelah oleh garis tersebut. Kalau B itu antara A dengan C. Kalau D itu antara C dengan E. Kalau F itu antara E dengan G. Dan kalau H itu antara G dengan A. Jadi ada 8 garis yang ada di jari. Itu ketika kita mempelajari metode master tung pada titik 1-1 yang fokus pada jari atau pada tangan. Harus kita pahami, karena harus tepat ketika melakukan penusukan di garis tersebut atau di wilayah sekitar garis tersebut. Nanti setiap titik 1-1 ada pada jari itu ada kodenya. Nanti misalnya penusukannya di titik C, berarti di garis yang bawah, tengah-tengah yang bawah. Nanti kalau F berarti di wilayah F, kalau di B nanti berarti di wilayah yang B, seperti itu. Nah, untuk memperjelas kita akan melihat pada jari secara langsung, kemudian kita gambar supaya lebih jelas dan harus memang benar-benar memahami. Oke, kita siapkan ballpoint terlebih dahulu atau spidol terlebih dahulu untuk menggambar di wilayah jari. Kemudian siapkan tisu juga supaya ketika nanti tangan berkeringat akan susah digambar, itu kita lap terlebih dahulu dengan menggunakan tisu. Kita ambil contoh pada jari tangan yang kiri, jari telunjuk. Kita bagi menjadi 8 bagian dari mulai yang atas. Kemudian yang bawah, tengah-tengahnya. Kemudian samping arah jempol.
kemudian yang arah samping jari tengah. Nah, ini sudah jadi 4. Atas, samping arah jempol, samping arah jari tengah, kemudian dalam atau bawah. Kemudian kita akan bagi lagi di antara 2 garis, di antara masing-masing 2 garis. Ini ada 2 garis, kita kasih lagi di tengahnya. Kemudian di sini juga ada 2 garis, kita kasih di tengahnya. 2 garis kita kasih di tengahnya. Yang dalam juga sama, 2 garis, ada 2 garis, kita taruh di tengahnya. Nah, jadi sudah ada 8 garis. Ini yang dari telunjuk sampingnya, kemudian yang mengarah ke jempol itu adalah A, bawahnya adalah B yang menyerong, kemudian bagian bawah adalah C, kemudian ini adalah D, kemudian yang samping telunjuk arah ke jari tengah itu adalah E, kemudian atasnya adalah F, dan yang atasnya adalah G di bagian atas jari telunjuk tengah-tengahnya, kemudian sampingnya adalah H. Itu adalah pembagian jari pada jari-jari yang tangan kiri. Yang tangan kanan hampir sama, intinya kalau yang A itu pasti mengarah ke jempol, sedangkan yang E itu mengarah ke jari tengah. Itu kalau pada telunjuk. Kalau pada jari-jari yang lain, intinya kalau yang A itu adalah mengarah ke bagian samping luar dari ibu jari. Kalau yang E itu mengarah ke samping luar dari jari kelingking, seperti itu. Nah, seperti itu berkaitan dengan pembagian 8 garis pada jari. Harus dipahami supaya nanti ketika melakukan penusukan, terutama pada titik 1-1 yang ada di jari, akan tepat arahnya maupun lokasinya. Demikian, kita lanjutkan untuk mempelajari titik master tung pada poin 1-1. Terima kasih.